Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode podcast kita kali ini. Bisik sehat, bincang dan sehat. Bersama Prodi D4 Promosi Kesehatan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi. Baiklah, di sini kita kedatangan dua tamu kita, yaitu Anissa dan Wahyu, yang akan berbagi pengalaman tentang mengenai tema kita, yaitu bullying. Di sini kita bisa dari Wahyu dulu diceritakan pengalamannya. Boleh bang. Oke. Cerita saya waktu dibully ya bang deh. Pada awalnya itu saya kan anak SMA. Hmm. Anak SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dibully bang deh. Nah, Dari dibulinya oke. itu karena saya anak pemulung bang deh. Waktu pertama itu kan saya kan dikata-katai, ih Wahyu anak pemulung. Ih Wahyu anak pemulung. Terus lama kelamaan jadi bahan bulian bang deh. Oh, dari awal hal-hal yang kecil di awal ya. Kan ini ada anggota preman nih bang nih. Ini ada ketuanya bang nih. Nah, ketuanya itu menyuruh-nyuruh saya tuh membeli jajan, membeli rokok untuk dia bang deh. Itu yang paling parah sih bang deh. Terus saya kadang dipukul kalau nggak dimenuruti perkataan dia kan. Nah, di WC kan dia di WC tuh, saya dipanggil. Saya disuruh jalan merangkak gitu bang nih ke sana sambil bawa jajan di punggung. Itu tanggapan guru melihat Wahyu itu apa yuk? Apa nggak dilaporkan ke guru? Nah, waktu itu belum pernah bang de melapor. Oh, Dulu masih takut gitu kan. takut. Jadi Oke. waktu kan sudah dipanggil tuh ke WC bawa sambil merangkak gitu kan. Terus dia mau ngomong gini, merokok Wahyu asbak gitu kan. Ya saya gini kan dengan pose kayak pemulung. Oh. Taruhnya rokok di sini. Oh, jadi dimatikannya rokok di tangan. Wis. Nah, waktu itu kan saya jadi anak apa tertutup jadinya, jadi sering di kamar terus bang ya. Oh, di sana lah ya mental jadi Nggak mau down-nya. keluar, iya bang ya, nggak mau keluar. Terus orang tua pernah nanya Wahyu kenapa gitu, ada masalah di sekolah kan? Kan Wahyu kan rasanya nggak mau bilang sama orang tua kan. Jadi mau disembunyikan karena Wahyu mau baik-baik saja. Takut membebani Takut membebani. Nah, waktu itu kan ibu dengar terus ibu ke sekolah itu sempat juga ibu waktu nyari aku kan dia sempat melihat aku dibully bang. Depan mata Ibu Wahyu. Terus mata. gimana? Nah, Langsung sejak saat dicegah itu kan? sejak saat itu disuruh pulang lah berbicara gini, Wahyu kenapa nggak pernah bilang ke ibu gitu kan, Pak Wahyu mau pindah sekolah aja kan. Terus saya nangis lah bang deh, cucuran air mata kan, nangis ya bu saya dibully kan, Wahyu mau pindah, Wahyu nggak mau di sini lagi. Oh, itu di posisi kelas berapa tuh Wahyu? Udah kelas Waktu akhir. ya mau lulus bang deh, Oh. di pertengahan semester 2. Oke. Jadi kata ibu, Wahyu tahan saja dulu Wahyu sampai lulus kan, mungkin di waktu kuliah besok Wahyu pasti punya teman yang baik, nggak teman yang kayak dulu. Mungkin segitu aja dulu bang pengalaman. Mengharukan ya dari Iya, kisah Bang. Wahyu Anissa. Jadi dari Anissa mungkin ada kan? Mungkin agak sedikit sama ya sama Bang Wahyu karena anak tertutup, pendiam gitu. Kalau aku sih lebih ke aku anak pindahan itu, ceritanya kelas 3 SMA aku baru pindah. Nah, aku karena susah bersosialisasi, anaknya pendiam gitu kan, susah banget buat dapet teman. Jadi aku lebih fokus ke pelajaran aja, lebih fokus ke pelajaran, bisa dibilang anak teladan lah ya. Jadi lebih fokus ke pelajaran karena susah dapet teman. Nah, awal mula aku ngerasa aku dibully itu karena masalah tugas. Masalah tugas. Kan ada tugas nih, aku lupa mata pelajaran apa kemarin tuh, disuruh ngumpul tugas. Nah, di kelas kami tuh ada bergeng gitu. Oh ya, Di kelas tahu. di kelas waktu SMA kan bersirkel. Di kuliah pun masih ada sih yang bersirkel. Nah bener kan, masih ada kan. Nah waktu itu adalah geng anak nakal dan geng anak baik. Dia punya 2 kubu dalam satu kelas gitu kan. Waktu guru nanya ada tugas,
aku jawab lah karena aku kan bikin tugas gitu. Karena aku kan kayak aku harus ngumpulin tugas karena bisa udah dibuat juga sih kan tugas karena tuh. udah dibikin juga tugasnya gitu kan. Ya aku ngumpul lah, ternyata cuma aku sendiri yang ngumpulin tugas gitu. Nah dari dua kubu tadi, yang kubu yang satu kan mungkin kayak cuman kesel-kesel aja gitu, kesel. Nah dari geng yang anak nakal ini, bisa dibilang anak nakal gitu kan, karena bandel banget gitu, mereka kesel, mulailah dari situlah mulai aku diejek, dikata-katain, dibilang sok-sokan gitu. Jadi gini sih Yu, dari cerita Nisa nih saya juga teringat masa saya di kuliah saat ini gitu. Gini, jadi saya ada 2 teman ya. Yang pertama teman saya itu bisa dibilang dia berbakat, memang sih berbakat dia. Yang kedua dia mungkin bisa dibilang kayak mengolok-olok. Jadi saya mungkin belum jauh hari sih saya mengalami itu ya, dari cerita Nisa tadi yang saya tangkap. Teman saya yang ada bakat nih pengen nunjukin bakat lah ke Kaprodi. Jadi teman saya yang mungkin saya lihat dari jauh, yang satu lagi ini mungkin niatnya jelek ya. Dia seolah mengatakan, udahlah kau nggak akan bisa gitu. Jadi bukan di circle SMA aja mungkin ya, di SMA juga ada, di pekerjaan juga ada ya. Bener kan, sampai sekarang pun masih ada kayak gitu yang suka Karena mungkin yang dari hal-hal kecil yang bakal membesar itu kan. Nah benar. Nah balik lagi nih ke situ kan, mulai dari aku awal dikata-katain, aku masih sempet kayak ya udahlah diem aja lah, biarin gitu. Toh juga nanti dia capek sendiri, bakalan diem sendiri gitu kan. Tapi makin aku diemin, mereka makin menjadi gitu loh, makin ngelunjak. Bener banget, makin ngelunjak dia. Mulai dari aku dikata-katain, diejek-ejek gitu kan, udah mulai ke fisik. Awalnya aku tuh pas jalan aku disandung. Aku masih bisa terima. Hal-hal kecil dimulai dulu ya, baru ke hal yang besar. Aku masih bisa terima, oh yaudah biarin aja. Terus dia pura-pura tangannya licin, jadi numpahin air ke aku gitu, numpahin minum gitu. Oke, masih bisa. Terus dari situ kayak ya udahlah aku kasih tahu ke wali kelas aja nggak sih gitu. Aku ngadu lah ke wali kelas, kena panggil lah mereka sama wali kelas. Bukannya jerak, mereka makin menjadi gitu, makin menjadi. Nggak berhenti sampai di situ ya? Nggak berhenti sampai situ gitu loh. Kirain bakalan jerak kan, ternyata enggak. Nah mulailah dia, yang paling parahnya setelah dia dipanggil wali kelas, aku mulai dilemin, rok aku dilem di bangku. Itu tanpa sadar ya kan? Iya, aku nggak sadar kalau bangku itu ada lemnya gitu. Jadi aku duduk mau ambil tas buat siap-siap prepare buat pulang. Dan aku dilem tanpa sadar, kayak udah nempel banget lemnya dia. Jadi susah dilepas. Sekitaran 15 atau 20 menitan aku di dalam kelas tuh buat berusaha copotin rok aku dari bangku gitu kan. Nah dari situ aku ngadulah ke mama, bilang ke mama, aku gini, aku ceritakan pengen pindah sekolah aja lah, nggak mau ini segala macam. Terus mama bilang, ya udah mama coba temuin lah kepala sekolah, wali kelas semuanya gitu kan. Dapatlah mereka surat panggilan, dan nggak nyampe di situ. Emang nggak jera lagi gitu. Memang udah dendam kali ya? Iya, udah dendam kali. Karena bukan dendam sih, mereka tuh kan emang karena perilakunya aja gitu kan. Dia kesel sama aku gitu kan. Nisa, itu pembuli yang Nisa tuh anak guru bukan? Bukan sih, mereka bukan anak guru sih. Makanya ditindaklanjuti. Kalau Bang Wahyu kan dia anak guru kan. Jadi kayak ditutup-tutupin gitu kan. Nah, karena dia nggak anak guru. Nah, dapat surat panggilan, dapat surat panggilan, dipanggil orang tua. Terus dihukum, diskor. Iya, sempat diskors juga di sekolah beberapa minggu. Cuman beberapa minggu sih, 3 minggu kalau nggak salah. Bukannya jerah, mereka pas masuk sekolah lagi, ngulang lagi? Diulang lagi. Aku ditunggu di depan gang. Jadi misalnya selama skor tuh dia ada nggak kayak nunggu di depan sekolah untuk Enggak, apa? kalau pas itu alhamdulillahnya nggak ada lagi. Biasanya kan kalau dendam yang di skor tuh kan ditunggu depan sekolah, mungkin kan pagar ya. Kalau aku nggak ada sih, mungkin karena mereka mungkin ada dari orang tuanya, mungkin dihukum juga, nggak tahu kan. Nah selama 3 minggu tuh aku kayak aman, damai aja sekolahnya gitu, nggak ada yang
aku ngerasa senang pas 3 minggu mereka diskor tuh, kayak nggak ada yang jahilin lagi, nggak ada yang nyindir lagi. Nah pas mereka balik sekolah, mereka udah mulai sekolah nih, udah habis masa hukumannya kan, skorsnya. Aku ditunggu di depan gang pas pulang sekolah. Gang yang sama. Ditunggu di depan gang. Terus dimulailah mereka kayak dorong, ditoyor, kerudung aku ditarik, dijambak, sempet sampai jatuh tuh, pas didorong tuh jatuh. Terus aku ditendang, sempet diludahin juga. Dan di situ posisinya aku cuma bisa nangis, nahan, nggak bisa ngelawan karena mereka rame-rame. Ya udahlah, aku terima aja yang mereka lakuin. Sempat ngelawan mungkin sedikit sih, semampunya aku aja gitu, karena aku sendiri gitu kan. Berat lah ya kalau sendiri gitu ya. Iya, karena mikirnya aku sendiri, kalau aku ngelawan mereka malah makin kasar lagi. Ya udahlah, aku terima aja sambil nangis. Nyampe di rumah, mama langsung panik, kamu kenapa kok sampai babak belur gini? Nggak sampai babak belur sih, kayak sampai kayak gini gitu loh. Kenapa? Karena mereka yang kemarin gitu. Terus aku ngadu iya gitu. Ya udahlah, datang mamaku lagi ke sekolah, minta surat itu buat pindah sekolah. Oh, jadi Nisa selama kan Nisa pindah sekolah kelas berapa tuh? Itu kan kejadiannya kelas 3, makanya pas awal aku dibully yang Jadi, lem di iya. bangku, di lem di bangku itu, aku kayak ya udahlah, tahan aja mah, mungkin Jadi setelah sebelum ini dia jerah gitu. sebelum sekolah yang itu tuh di sekolah sebelumnya mendapat kayak gitu juga. Mungkin ada, cuman sekedar ejek-ejekan aja, nggak sempat sampai dibully separah ini gitu. Nah, karena awalnya udah sempat disuruh mama buat pindah sekolah sih, cuman aku bilang nanggung mah, udah kelas 3 juga gitu, udah pertengahan semester juga gitu untuk pindah gitu. Coba aja tahan, mungkin nanti mereka jerah gitu. Dikira jerah, ternyata enggak gitu. Tambah menjadi ya. Tambah menjadi gitu. Mungkin itu sih dari aku. Ngaruh kan sih Wayu. Mungkin nggak kalah ngaruh kan sih dari Wayu ya, Iya, sama-sama. Namanya juga dibully, Iya, pasti namanya kayak- juga diperudungkan ya. Pasti nyisain trauma sih. Jadi kalau tanggapan Wayu sama Nisa, peran orang tua di bullying ini gimana? Ya, Apa yang harus dilakukan gitu? peran orang tua harus ada lah Bang. Kayak orang tua tuh mensupport kita kan. Mensupport kita jadi yang baik gitu. Terus ajaran dari orang tua juga kan. Iya. Mungkin orang tua harus mengajar kita tuh harus hal yang baik. Oke. Jadi kalau kita kan biasanya mengikuti perkataan orang tua, ya benar kan Nisa? Iya, pasti kita nurut sama orang tua. Contohnya berkata-kata kasar, ya, Nisa. Kita bakal ngikutin juga kan. Iya. Juga. Karena pola didikan orang tua sih, kita juga mesti perhatiin pola didikan Oh, jadi orang tua. lebih ke dini diajari gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya anak itu udah bertambah besar ya pasti pergaulan pasti ada. Jadi Iya. itu tuh bisa diyakini nggak bakal kayak itu kita. Bisa diyakini nggak gitu. Contohnya Pasti gini Bang De, itu kan ada orang tua yang bapaknya itu anak motor, pasti anaknya ikut jadi anak motor gitu. ya. Iya, benar. Nah, Karena pergaulan kita yang ke atasnya kan kita nggak tahu bagaimana kitanya kan. iya Bang. Jadi mungkin harus dicegah lah dari dini itu mungkin ya perubahannya. Benar banget. Jadi kalau yang di bagian pemerintah kan bisa jadi sih pemerintah bikin program yang penanganan bullying ini. Jadi tanggapan Nisa sih yang sebagai korban sama Wayu, apa sih tanggapan supaya adik-adik nggak akan mengalami bullying lagi? Iya, kalau aku sih kayak buat kasih saran aja sih supaya pemerintah tuh lebih menanggapi kasus bullying. Kan ada juga nih kita kayak dengar berita anak pejabat. Oh, iya, iya. Gitu kan ada Iya, kan dengar ada. berita kayak gitu. Nah, dari situ aja kita bisa lihat jangan karena dia anak pejabat nih kasusnya Ditutupin. Iya, ditutup-tutupin. Kayak kasus Vina 8 tahun. Iya, kan anak aparat, anak pejabat, DPR, pasti kalau dia punya masalah atau punya kasus pasti ditutup-tutupin kan. Kalau saran aku sih sebisa mungkin buat
janganlah pandang bulu gitu. Oh. Kayak kalau memang dia salah tolong ditindaklanjuti gitu, jangan kayak mentang-mentang dia bapaknya ada pejabat atau aparat gitu ya jadi disembunyiin gitu. Kalau aku lebih ke itu aja sih Si saran sistem aku. pemerintahnya ya. Iya. Jadi kalau Wayu sistem Lebih pemerintahnya tegas aja program sih, ya. gitu. Mungkin Apalagi sekarang kan presiden kita juga baru sih. Mungkin lebih tegas sih rasanya. Iya, harus lebih mungkin tegas lagi iya sih. Bang. Ada tuh zaman sekarang kan bukan kita aja yang dibully, kan guru juga kena Bang. Oh iya, ada Iya, tuh. benar. Yang kasus bullying guru nggak mau nyentuh murid lagi karena Iya. takut dipenjara, didenda ya. Iya Bang. Nah dari situ kita bisa mikir kayak bakalan bullying ini bakalan tambah meningkat atau enggak, Wah. karena orang tua tuh kayak orang tua kesel anaknya dimarahin karena anaknya nakal gitu. Ah. Anaknya bolos, gurunya marah, malah gurunya yang dipenjara. Anaknya berantem, dimarahin Gurunya yang gurunya kena. didenda, dipenjara, ini segala macam. Mungkin tahun saya mungkin itu kalau saya yang kena marah sama guru di rumah saya bakal kena marah lagi. Iya, Double kalau kena di marahnya. masa-masa kita Ah, ya, itu. kalau kita nakal dimarahin guru, bukannya dibelain malah dimarahin. Kita marah balik Tambah, karena gitu. kita mendapat ilmu dari guru gitu. Iya. Mungkin kita salah, mungkin kita dimarahin kita ada salah. Kan maklum Iya. juga Bang Dek. Kan kita kan guru kan orang kedua Di sekolah. Iya, orang kedua kita di Jadi sekolah. maklumin aja kalau marahnya sewajarnya kan karena kita salah. Tapi di masa sekarang bedanya itu jauh kali. Kita dimarahin, kita ngadu, bapak kita marahin guru gitu. Iya. Jadi itu bedanya. Dimanjain lah. Iya. Anaknya nggak boleh anaknya nggak boleh dimarahin. Hmm. Ya kalau nggak dimarahin ngapain disekolahin Hmm. gitu loh. Mending Ya bikin udah, sekolah sekolah. sendiri. Iya, kan? sekolah sendiri. Sekolah Orang privat. tuanya yang ngajarin. Iya benar. Kalau nggak mau dimarahin, mungkin orang tuanya bakal marahin anaknya sih kalau anaknya kayak gitu. Iya. Ya kan? Saran aku sih pemerintah lebih bijak lagi sih menanggapi yang bullying. Iya, kalau aku sih di bagian sekolah sih pengennya program pemerintah yang mencegah bullying ini lagi. Jadi Wayu Setuju, Bang. dari itu juga sih. Jadi program yang dari orang tua udah ya. Dari guru bentar. Lanjut yang dari Wayu yang tentang saya dengar tadi paku. Ada nggak sih Wayu di paku yang gini nih? Oh, itu yang merokok Bang Dek. Ya, Kan saya dijadikan asbak. Jadikan asbak terus rokoknya dimatikan di tangan saya Bang Dek. Oh, jadi hal yang paling menyedihkan lah gitu di Nah, Wayu paling menyedihkan gimana? di situ Bang Dek. Terus saya mau melawan itu Bang Dek. Kalau melawan dia ada temannya di belakang. Iya benar sih. Karena mereka rame-rame kan gitu. Kita cuma bisa pasrah. Pasti ada ketua gengnya yang bakal Pasti. ngasih Mungkin arahan ketua gitu. gengnya sih yang kayak aku yang berani sini gitu ya. Iya. Paling berkuasa dia Bang Dek. Nah saran dari aku ya sedikit saran gitu. Ada nggak sih kayak niat mau balas dendam atau Pasti ada nih Sa. apa ada kan gitu. Kalau aku juga ada, cuman kayak kalau balas dendam aku tuh kalau kita ngikut balas dendam secara kasar kita jadi ikut membuli dong Iya, gitu. membuli. Jadi ikut membuli. Jadi kalau menurut aku kalau kalian mau balas dendam terbaik itu adalah mengupgrade diri. Wahyu Upgrade. laki-laki nih ya. Ya. Jadi kalau laki-laki kan Wahyu dibully juga secara fisik. Jadi Wahyu pernah nggak terlintas di pikiran untuk membalas secara fisik juga? Ya dulu terlintas Bang Dek mau rencana membunuh dia. Itu yang paling Itu terlalu apa sih? Ah, Terlalu ngeri banget leluasa sih, gitu. ya. ya kan gimana kan dia kan Karena kita udah sakit hati juga kan. Iya, pasti sih sakit hati kayak Jadi sudah berpikir ulang lagi balas dendam itu ya cuma betul kata Nisa mengupgrade diri upgrade jadi diri, lebih baik. kasih tahu ke semuanya kalau kita tuh bisa Bisa. lebih dari mereka gitu. Itu sih balas dendam terbaik menurut aku. Jadi gimana sih tanggapan Wahyu sama Nisa kalau kita sedang dibully? Bagaimana kayak kita tahu kita tuh dibully, kita menyadari kita dibully gitu? Mungkin sih dari ejekan simpel yang bakal memburuk. Jadi kita merasa dibully itu bagaimana gitu? Karena Wahyu dan Nisa sudah melewati fase itu ya. Iya, kalau dari aku ya, kan bully ini awalnya dari iseng-iseng, dari bercanda-bercanda gitu kan, dari kesal-kesal sedikit, lama-lama kayak jadi
tambah gitu, jadi meluap kan keselnya. Kalau menurut aku, kita sebagai korban bully itu harus berani ngomong sih, harus berani ngomong. Contohnya dari bercandaan kecil aja, nggak semuanya bisa dibercandain Iya. gitu. Mungkin menurut aku kecil, menurut Wahyu tuh bercandanya kasar banget gitu. Oh. Menurut Wahyu bercandanya kasar, menurut aku biasa aja gitu. Enggak dari pada tempatnya ya. Iya, nggak pada tempatnya. Nah dari situlah menurut aku kalau mau bercanda kayak sesuaikanlah, jangan bercanda sesuatu yang berlebihan. Gitu. Karena dari situ kita bisa kayak itu bisa nyakitin banget sih, tergantung orangnya gitu. Jadi kita harus bisa ngomong nih, kita harus berani ngomong, bilang kamu kalau mau bercanda tolong pada tempatnya. Oh itu langsung dibilang ya? Iya. Atau ngelucu aja loh nih. Iya langsung dicegah, gak usah bercanda berlebihan gitu. Kita harus berani Oh ngomong jadi gitu. kayak gitu ya. Oh. Iya, kalau kamu ngerasa tersinggung, langsung bilang. Tapi ada juga sih orang yang kayak nggak berani ngomong, oh mungkin dia bercanda tapi dipendam. Di situ mungkin hal-hal yang kecilnya. Iya, nah kalau kayak gitu ya menurut aku mereka harus punya tempat cerita. Oh. Jadi ada tempat cerita, ada tempat buat cerita, dan teman kamu yang tempat cerita tuh yang bakal ngelindungin kamu, gitu. Oh, teman kepercayaan lah ya. Kita harus percaya, nggak harus percaya sepenuhnya sih. Seenggaknya kita butuh tempat cerita gitu. Karena kalau kita mendem sendiri, itu bakalan ngaruh ke diri kita sendiri Ya juga. kan saya sama Nisa beda. Nisa kan perempuan, kalau saya laki-laki pastilah memendam gitu bang. Iya juga Ya. sih. Ya, saya dulu emang nggak punya teman bang. Luar biasa sih. Intinya jangan takut untuk berbicara kan. Iya, intinya Jangan takut berbicara. berusaha, meminta bantuan lebih penting. Iya benar. Kalau kamu ngerasa itu nggak Terintimidasi. nyaman buat kamu gitu, kamu harus berani ngomong. Dan kamu juga harus berani minta tolong. Mungkin ragu-ragu bisa minta tolong. mungkin bisa Wahyu share ke teman-teman kita gimana kita harus menanggapinya. Gimana Bang Wahyu? Kalau dari Bang Wahyu sendiri gimana? Mungkin teman-teman kita ada yang nonton. Mungkin begini, kan kalau kita berusaha lebih baik lagi kan, nah kita bisa membuktikan dengan cara balas dendam yang lebih baik. Kan tidak mungkin membalas dendam kayak saya tadi. Iya sih, itu Nah, terlalu barbar sih. Nah, membalas yang lebih baik tuh menurutku kan menjadi orang yang lebih sukses lagi di atasnya. Oke. Jadi kita membuktikan kita pasti lebih baik dari dia gitu. Adapun kayak orang yang awalnya sirik mungkin sih ya, yang kayak teman saya tuh ya, mungkin kita harus mengupgrade diri menjadi lebih baik. Apa yang diomonginnya ya kita buktiin kita bisa gitu ya. Kita buktiin kita pasti bisa gitu. Nah, jadi buat sedikit ya buat teman-teman di luar sana, mungkin kalian juga sempat pernah dibully atau ngerasain yang namanya dibully. Jangan patah semangat, kamu buktiin ke semua orang kamu bisa, kamu kuat, dan jangan tunjukin sisi lemah kamu. Upgrade diri kamu dan tunjukin ke semua orang kalau kamu bisa. Kamu boleh nangis. Iya, Gak apa nangis ya? Benar. Kamu boleh nangis, kamu boleh luapin semuanya, dan Jangan dari dipendam. dari situ kamu harus berusaha buat mengupgrade diri kamu, kuatin diri kamu. Jangan tunggu orang untuk nguatin diri kamu harus kuatin diri kamu sendiri gitu. Itu sih. Bagus sih dari itunya. Baiklah, itulah pembahasan kita di episode podcast kita kali ini. Ada kurangnya mohon maaf ya Wahyu Wanisa. Terima kasih sudah datang ke sini dan mau berbagi cerita dengan teman-teman kita di luar sana. Dan sampai jumpa di episode kita berikutnya. Salam kenal Wanisa. Oke, makasih Bang Makasih, Bang. Dede. Makasih banget.